Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara hari ini melihat satu kebenaran yang menurut saya cukup penting untuk kita perhatikan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya tahu hari ini kita masih berhadapan dengan COVID-19. Namun saya juga percaya Tuhan tetap memelihara hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya rindu Bapak Ibu Saudara selama waktu-waktu ini pikiran kita, tenaga kita, fokus kita tidak hanya kepada COVID-19, tapi biarlah kita kembali kepada fokus kita yang awal. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, sampai saat ini kita sudah berdampingan hidup bersama-sama dengan COVID. Mari kita alihkan sedikit pandangan kita untuk lebih fokus kepada apa yang Tuhan kehendaki. Ada amin? Ya. Baik, mari kita buka Matius pasal yang ke-25. Ada satu perumpamaan di situ. Mulai dari ayat yang ke-14 dan kita baca dulu sama-sama Matius pasal 25 ayat yang ke-14. Sorry. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seseorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya membahas isi perumpamaan, saya ingin kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kalau kita ketemu perumpamaan di dalam Alkitab, maka biasanya perumpamaan itu punya latar belakang. Cara Tuhan Yesus mengajar adalah paling sering lewat sebuah perumpamaan. Itu satu perumpamaan yang tidak asing sebenarnya, sesuatu yang sederhana, sehingga harusnya perumpamaan itu mudah dimengerti. Ketika dia mengajar, dia menggunakan sebuah perumpamaan, tujuannya supaya orang yang mendengar pengajaran itu jadi lebih paham, lebih cepat paham. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara lihat Matius pasal ke-25 dengan perumpamaan yang ada di situ, dilatar belakangi dari satu pasal, yaitu pasal 24, yang kalau Bapak Ibu Saudara baca itu bicara soal kedatangan anak manusia. Bapak Ibu Saudara, dalam menjelaskan tentang bagaimana kedatangan anak manusia, kalau Matius di dalam LAI menerjemahkan sebagai khotbah tentang akhir zaman, maka Bapak Ibu Saudara, ketika murid-muridnya di dalam pasal 24 itu bertanya kepada Yesus, gimana tanda akhir zaman? Lalu Yesus menjelaskan. Lalu setelah dijelaskan, Tuhan mengajar mereka. Tentu ini ada hubungannya, supaya apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus di pasal 24 dapat dimengerti oleh para murid. Lalu Tuhan memberikan perumpamaan, dimulai dari perumpamaan tentang hamba yang setia. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat Matius pasal yang ke-25 itu ada perumpamaan tentang hamba yang setia pasal 24 bagian yang terakhir. Lalu dimulai dengan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, untuk menjelaskan kepada mereka bagaimana cara untuk siap-siap menghadapi. Karena di situ ada satu kata kunci, bersiap-siaplah, sebab kamu tidak tahu kapan waktunya anak manusia datang. Kamu nggak tahu kapan itu datang. Jadi waspadalah, siap-siaplah. Untuk itu dijelaskan lewat satu perumpamaan, ada gadis bijaksana dan ada gadis bodoh. Setelah menjelaskan perumpamaan ini, kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat 13 sebelum ayat 14, di situ dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Masuk ayat 14. Perikop yang akan kita bahas ini memberikan satu gambaran tentang apa yang harus dilakukan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita menanti kedatangan Tuhan. Maka dibuatlah satu perumpamaan tentang sebuah talenta. Di situ dikatakan hal kerajaan surga. Kerajaan surga itu bicara seperti seorang yang mau pergi keluar, lalu memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, ada satu gambaran di mana Tuhan Yesus mengajar tentang satu tema, yaitu kerajaan Allah lewat perumpamaan ini, yang dikaitkan dengan seorang yang ingin pergi ke luar negeri, lalu dia panggil hamba-hambanya dan ada kalimat penting, mempercayakan hartanya
kepada mereka. Bapak bisa garis bawahi hal yang pertama, bahwa dia mempercayakan sesuatu. Bapak Ibu Saudara, kata mempercayakan ini dari satu istilah, kalau saya boleh mengupasnya, paradidomi. Ini bahasa Yunani, paradidomi. Artinya begini, satu kepercayaan yang kalau diberikan itu pasti dikerjakan. Satu kepercayaan yang kalau diberikan, kepercayaan itu akan dikerjakan. Ada terjemahan lain yang lebih dalam menerjemahkan dengan kata akan dikelola dengan baik. Nanti Bapak Ibu Saudara, kita akan berjumpa dengan ada dua respon. Ternyata kalau kita baca di ayat 21, maka kata Tuhannya itu apa? Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata pertama yang penting di sini yang perlu kita dalami adalah bicara soal mempercayakan. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan tentang talenta ini, entah banyak orang berkata talenta itu ditafsir seperti mata uang atau apapun dan lain sebagainya. Kalau dalam perikop ini dikatakan harta, tetapi apapun itu bentuknya adalah sesuatu yang sedang dipercayakan oleh Sang Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa dalam kehidupan Tuhan pun mempercayakan banyak hal dalam kehidupan? Yang setuju katakan amin. Amin. Cuma permasalahannya bagi kita adalah apakah kita menjadi orang-orang yang kemudian ketika dipercayakan sesuatu dari Tuhan, kita mengerjakannya dengan baik. Kita mengerjakan dan mengelola itu dengan baik. Mempercayakan kepada mereka. Kalau saya tanya, Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan? Jawabannya apa? Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan? Kok ragu-ragu? Percaya Tuhan? Amin ya. Kalau nggak percaya Tuhan kan nggak datang ke sini. Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan ya? Amin. Tapi kalau dibalik, Bapak Ibu Saudara dipercayakan Tuhan. Apakah Tuhan percaya ya sama saya? Mari kita coba renungkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Apakah kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya Tuhan, sehingga ketika Tuhan memberikan segala sesuatu, kita akan kerjakan itu dengan baik, kita akan kelola itu dengan baik, kita akan lakukan itu dengan baik. Kalau kita sadar bahwa hidup adalah satu kepercayaan, maka ini merupakan satu hal yang harus kita selesaikan dengan baik. Hidup adalah satu kepercayaan yang Tuhan berikan, dan semua yang terjadi dalam hidup kita juga dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Apa itu? Banyak hal yang hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya sedang menjalaninya. Saya nggak tahu bentuknya apa. Bapak Ibu Saudara pasti bisa menerkanya, dan Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya dalam kehidupan. Apa yang sedang Tuhan percayakan kepada saya hari ini? Entah itu pekerjaan, entah itu pelayanan, entah itu bisnis, entah itu rumah tangga, entah itu apapun. Sesuatu yang sedang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah kita sudah melakukannya dengan baik? Kalau kita baca ayat 15, Bapak Ibu Saudara, kita lanjut. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Bapak Ibu Saudara, kata yang kedua yang menarik untuk Bapak Ibu Saudara dan saya renungkan adalah di situ tuh Sang Tuhan memberikan ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Lalu ditutup dengan kalimat masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Bapak Ibu Saudara, ada hubungan antara kepercayaan yang diberikan dengan kapasitas seseorang, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kata kedua di situ dikatakan mereka diberikan masing-masing menurut kesanggupannya. Ini bicara soal kapasitas, karena yang mempercayakan tadi Sang Tuhan itu akan memberikan kepada mereka yang mau mengerjakannya, mau melakukannya dengan baik. Masing-masing menurut kesanggupannya. Ada satu ukuran Bapak Ibu Saudara. Kepercayaan itu akan mengikuti kapasitas kita. Itu sebabnya kalau kita mau dipercaya lebih, maka kita harus membangun kapasitas hidup kita lebih.
Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita punya banyak kesempatan sebenarnya untuk mulai meningkatkan kapasitas kita. Kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mau lebih, kita akan mendapatkannya lebih. Karena Tuhan memberikan kepada kita masing-masing menurut kesanggupannya. Ini bicara soal kapasitas. Nah sayangnya Bapak Ibu Saudara, orang ingin lebih tapi kapasitasnya nggak mau ditambah. Saya selalu suka pakai ilustrasi ini. Ada orang suka mancing, Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini yang suka mancing? Mancing keributan? Ada. Oh, tentang. Oh, Chris, angkat tangan. Kamu mancing keributan siapa? Saya juga nggak suka mancing, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya pernah diajak mancing. Ya waktu itu saya masih remaja, ada salah satu pembina remaja yang rumahnya sampingnya itu empang di Pondok Cabe. Sampingnya benar-benar empang, jadi benar-benar. Nah, karena kalau kita udah nginep di sana, Bapak itu kan jauh kemana-mana, jadinya hiburan kita satu-satunya selain nonton TV ya mancing. Saya nggak bisa mancing, jadi tahu tuh joran, pelet, pakai telur dan segala macam. Karena yang kita pancing kadang-kadang dapatnya gurame, kadang dapat patin. Kalau ya kadang dapat mujair, itu pun udah bagus banget lah kalau dapat mujair. Ini ada orang mancing, Bapak, 3 orang mancing di satu sungai, 1, 2, 3. Lalu sama-sama lagi mancing. Lalu yang di tengah ini tuh waktu dipancing, Bapak Ibu Saudara, waktu dia dapat pancingan, dia dapat ikan, lalu dia coba tarik ikan ini dengan begitu luar biasa, keras, ditarik. Dia bilang ikan besar luar biasa, tapi dilepas. Loh, yang sebelah kanan lihat, orang mancing dapat ikan gede, kok dilepas? Lalu dia mancing lagi, lempar lagi, dia dapat lagi ikan, tapi kali ini nggak seperti yang pertama, agak sedikit kecil. Lalu dia lihat, dia ukur, dia buang lagi. Sekarang yang sebelahnya lihat, ikan besar dibuang, yang sedang juga dibuang. Dia mau mancing apa enggak? Akhirnya dia mancing lagi. Dan ketika dia dapat ikan yang kecil setelah pertama. Itu dia lihat, wah kecil. Lalu dia kantongi, wah ini 2 bertanya-tanya, ikan besar dibuang, sedang dibuang, kecil diambil. Orang mah di mana-mana mancing, mau ikan yang gede. Lalu ditanya, kamu kenapa mancingnya begitu? Ikan besar dibuang, ikan sedang dibuang. Dia bilang, iya, karena di tempat saya penggorengannya kecil. Jadi saya hanya bisa dapat ikan yang kecil. Bapak Ibu Saudara, tahu gak gambaran yang ingin saya sampaikan? Bahwa begini, Bapak, seringkali kita ingin berkat besar dari Tuhan. Benar ya? Tadi kan kita nyanyi, aku dia diberkati, aku dilimpahi. Saya percaya Tuhan itu sumber, dia punya berkat yang melimpah. Tetapi permasalahannya, Bapak Ibu Saudara, siap gak terima berkat Tuhan dengan kapasitas yang kita punya? Kita siapkah menerima berkat itu? Tuhan ingin kasih kita air yang, misalnya air gitu ya, dikasih air terjun yang besar, yang melimpah, supaya kita bukan hanya basah tapi anjut di dalamnya. Tapi seringkali, mohon maaf, kita punya kapasitas daya tampungnya kecil. Kita nampung berkat Tuhan pakai mungkin botol aqua yang kecil itu. Tuhan berkati aku melimpah-limpah, kata Tuhan, siap. Cuma masalahnya kamu bisa dipercaya dengan berkat yang diberikan. Jangan sampai berkat itu mencelakakan kita, membuat kita justru jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini satu hal yang penting buat kita renungkan. Masing-masing menurut kesanggupan. Kalau Bapak Ibu Saudara mau diberkati besar, lapangkan kapasitasmu. Kapasitas apa? Yang pertama, kapasitas imanmu harus kuat, supaya berkat itu nggak membuat kita silau. Kepercayaan itu nggak membuat kita sombong. Kapasitas apa? Kedua, kapasitas karakter, supaya kita tetap rendah hati gitu loh Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan pakai kita, Tuhan berkati kita melimpah-limpah, Tuhan angkat hidup kita, kita tetap humble. Saya kemarin nonton film, ada kalimat yang lucu, work hard, stay humble. Waduh, kerja keras tapi tetap rendah hati. Kapasitas itu perlu dilatih, Bapak Ibu Saudara, perlu dikembangkan. Mari
kita lanjut lagi deh Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat selanjutnya, ayat 16, 17 dan 18. Segera pergi hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi lalu gali lubang di dalam tanah dan menyembunyikan uang tuannya. Dalam New American Standard Bible diterjemahkan, dia langsung pergi. Hamba yang menerima 5 talenta itu langsung pergi, langsung mengerjakan. Ini bicara soal respon. Bagaimana respon mereka terhadap apa yang dipercayakan? Ternyata kita ketemu ada 2 respon. Respon yang pertama adalah mereka langsung bekerja, mereka langsung melakukannya, mereka menyambut ini, lalu berbuat sesuatu. Tetapi ada yang satu lagi, waktu dikasih 1, dia hanya gali lubang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat 19 berkata, lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, kenapa apa yang Tuhan berikan itu harus kita kelola dengan baik, harus kita kerjakan? Mengapa kapasitas itu kita harus bangun? Karena satu saat nanti semua kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalimat ini adalah kalimat inti dari perumpamaan ini. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan itu dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa satu saat nanti semua kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, akan berhadapan dengan yang namanya pengadilan Kristus. Dan di situ Bapak Ibu Saudara dan saya akan bertanggung jawab atas semua apa yang Tuhan telah berikan. Kita akan mempertanggungjawabkan banyak hal. Makanya Bapak Ibu Saudara, kenapa hidup harus serius? Kenapa melayani Tuhan harus serius? Karena satu saat kita akan pertanggungjawabkan yang namanya. Itu yang penting. Satu saat Bapak Ibu Saudara akan berjumpa dengan satu pengadilan, satu perhitungan yang akan Tuhan tanyakan apa yang sudah kamu lakukan, lewat apa yang saya sudah beri. Kamu minta ini saya kasih, kamu minta ini saya kasih. Sekarang apa yang sudah kita lakukan? Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kalau saya ingat-ingat peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara, saya jujur agak takut. Jujur saya takut. Takutnya begini, Tuhan, nanti kalau saya ketemu Tuhan, kita kan mati bisa kapan aja ya Bapak, apalagi pandemi sekarang. Satu saat kalau nggak Tuhan yang manggil kita, kita yang datang ketemu Tuhan, benar kan? Benar kan? Misalkan Tuhan nggak panggil ya, bisa jadi kita yang datang ke dia. Satu saat kalau kita ketemu Tuhan, saya kadang-kadang kalau lagi merenung gitu ya, kalau satu saat Tuhan tanya sama saya, Andres, kamu sudah melayani dengan benar apa enggak? Saya takut loh. Bapak Ibu Saudara, takut enggak kalau ketemu Tuhan terus ditanya, saya udah percayakan ini, kamu udah kerjain? Makanya Bapak Ibu Saudara, perumpamaan ini dikasih tahu bahwa jangan, kadang-kadang kita berpikir, oh kedatangan Tuhan seperti ini, kita jago membedakannya, tapi apakah kamu siap nanti? Siap-siap itu apa? Pertama, seperti gadis bijaksana, dia tahu kebenaran, dia melakukannya. Yang kedua, dia siap bertanggung jawab tentang apa yang segala satu Tuhan berikan. Ini maksud perumpamaan itu. Kenapa ditaruh di khotbah akhir zaman? Karena bicara soal kedatangan Tuhan nanti. Apakah kamu siap? Katanya. Siapnya gimana? Satu saat kamu harus bertanggung jawab atas semua yang kita kerjakan, semua yang kita kelola. Satu saat kita akan bertanggung jawab. Dan dari 2 respon ada 2 pujian, ada dua kata dari Tuhan. Bapak bisa nanti baca sendiri di bawah, karena cerita ini familiar. Saya bagikan saja garis besar. Lalu waktu mengadakan perhitungan hamba ini bilang, Tuhan kasih 5, aku bikin sesuatu, hasilnya 5 juga. Aku bikin 2, hasilnya juga 2 Tuhan. Lalu kalimat itu keluar Bapak Ibu Saudara, ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tetapi ada satu respon dari ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima, ayat 23.
ayat 24 ya Bapak Ibu Saudara. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Perhatikan kalimat ini. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Bapak bisa perhatikan apa yang dimaksud dengan kata setiap orang yang mempunyai. Punyai apa ini? Punyai apa? Punyai harta yang banyak? Punyai apa? Punya tanggung jawab. Pada orang yang punya tanggung jawab, kasih sama dia. Karena kalau dikasih, dia pasti kerjain. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini dengan segala tantangan yang kita punya, jangan sampai fokus kita hilang. Betul, kita sedang bergumul, ditambah lagi dengan COVID, kita makin bergumul. Tapi jangan fokus kita hilang dengan apa yang sudah Tuhan percayakan, apapun bentuknya. Mari kita sama-sama berjuang menyambut kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena satu saat nanti Bapak Ibu Saudara saya akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, apapun itu. Dan ketika nanti kalau ketemu Tuhan, kerinduan kita adalah Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dan menolong kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dan rindu kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pagi ini. Dalam setiap kepenatan-kepenatan hidup, biar kami memperoleh kelegaan di dalam Tuhan. Firman-Mu terus ingatkan kami dan tolong kami, Tuhan, untuk kami tetap berada dalam jalan-jalan, Tuhan. Berikan kami kemampuan dan kekuatan untuk dapat melakukan yang terbaik buat Tuhan, apapun itu, lewat apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami tetap boleh melakukannya dengan baik. Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Terima kasih, Tuhan. Masuk hadirat-Mu, Masuk hadirat
kuduskan dan layakan kami terima sakramen perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur lambang tubuh dan darah-Mu Tuhan. Setiap kali kami memakannya, mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang terikat dilepaskan kuasa-Mu. Kami semakin dipersekutukan dengan Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Berkati roti dan anggur lambang tubuh dan darah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara di atas kepala kita. Dengarkan kembali firman Tuhan yang berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih.
angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Kau hadir di tengah-tengah kami. Romo yang kudus ada di sini dan memberkati setiap. Tuhan, Kau melihat setiap tangan kami. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan. Tolong kami. Tuhan sertai kami. Tuhan jaga kami. Tuhan lindungi kami. Tuhan, kami hamba menyerahkan setiap tangan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami angkat tangan. Kami percaya Tuhan, kami sedang berharap hanya kepada Allah yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Tuhan, Kau memberkati setiap hidup mereka. Pagi ini Tuhan, hamba berdoa berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati dagangan mereka, berkati anak-anak mereka, berkati hal-hal yang sedang mereka kerjakan hari-hari ini. Mari Tuhan, bukan jalan dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang sakit Tuhan, hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa bilur Yesus menyembuhkan mereka. Ya, sukacita Allah mengalir dalam hidup mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Mereka aman dalam lindungan tangan Tuhan. Mereka terpelihara sempurna oleh Bapa di sini, menjaga mereka Tuhan. Hari demi hari yang mereka lalui itu, penyertaan Tuhan ada bagi mereka, menopang langkah mereka, menuntun mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa berkati sekali lagi Tuhan, berkat-Mu tercurah atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, percaya katakan.